kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Sindikat pencurian motor dan pembobolan rumah dibekuk tim Jatandras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tengah. Sebanyak 15 perusahaan tambang ilegal di Sulawesi Tengah dihentikan operasionalnya. Warga Jalan Raja Moili dihebohkan dengan penemuan mayat di bantaran sungai. Operasi pasar murah terus gencar dilakukan berbagai kalangan. Tidak hanya di pusat kota, tapi juga di pelosok desa dan pulau-pulau. Seperti yang dilakukan TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan Perum Bulog, Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli menggelar pasar murah di Pulau Kabetan dan Lutungan. Berbagai bahan pokok dijual dengan harga terjangkau. Sejumlah bahan pokok yang dijual antara lain beras SPHP, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, ayam potong, dan telur ayam. Pasar murah ini diharapkan bisa membantu warga yang berdomisili di Pulau Kabetan dan Pulau Lutungan. Warga selama ini membeli sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasar dengan harga lebih mahal. Saudara kita yang ada di pulau-pulau ini juga terbantu, karena kalau belanja ke kota pasti ada ongkos transportasi, harga juga harga pasar. Ini dibantu oleh rekan-rekan kita dari perdagangan, dari Bulog dan yang lain-lainnya, sehingga harga operasi pasar bisa lebih murah. Besar harapan kami ini sangat bisa membantu rekan-rekan atau keluarga kita di Pulau Lutungan ini. Pasar murah yang dilaksanakan oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut Toli-Toli bersama sejumlah instansi ini merupakan rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia yang jatuh pada 5 Oktober 2025 mendatang. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Toli-Toli. Sejumlah bahasa daerah di Sulawesi Tengah saat ini mengalami degradasi jumlah penutur. Bahkan beberapa bahasa lokal tersebut terancam punah. Salah satu bahasa daerah yang mengalami penurunan jumlah penutur secara signifikan adalah Dampelas. Menurunnya jumlah penutur bahasa Dampelas selain disebabkan karena pengaruh kawin campur, masuknya bahasa daerah dari luar, serta kehadiran bahasa Indonesia yang dominan digunakan sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Menyikapi kondisi tersebut, kalangan akademisi dari Fakultas Sastra Universitas Al-Khairat Palu bersama pemerintah desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat melakukan forum grup diskusi membahas upaya pelestarian bahasa Dampelas. Kegiatan yang berlangsung sehari tersebut digelar di Aula Kantor Desa Talaga, Kecamatan Dampelas. Dalam diskusi tersebut, tim peneliti dari Fakultas Sastra Universitas Al-Khairat menawarkan strategi yang harus dilakukan pemertahanan bahasa Dampelas. Selain wacana muatan lokal di sekolah, juga perlunya ada pelestarian melalui seni budaya. Saat ini kondisi bahasa Dampelas itu dalam kondisi kritis atau sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat pengguna bahasa itu sendiri. Jadi melalui kegiatan ini kami berharap bisa membangun memotivasi masyarakat di desa Talaga khususnya sebagai salah satu bagian dari suku Dampelas agar mereka tetap mempertahankan dan mengembangkan bahasa daerah sebagai salah satu identitas suku Dampelas. Tawaran tersebut disambut positif pemerintah desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat. Mereka mengapresiasi langkah akademisi yang ikut membantu melakukan upaya penyelamatan bahasa Dampelas. Kondisi daripada bahasa Dampelas sekarang sudah mulai jarang digunakan, terutama di kalangan kaum muda, anak-anak dan sebagian kecil orang tua. Yang kita jaga ke depan ini jangan sampai ini punah atau menjadi tinggal cerita. Jadi upaya-upaya seperti
bagaimana mendorong supaya bahasa Bali tidak hilang, diupayakan agar bisa menjadi suatu muatan lokal, menjadi bahan pelajaran di sekolah-sekolah, terutama untuk PAUD dan sekolah SD, SMP. Dari tokoh-tokoh masyarakat Dampelas dan khususnya pemerintah desa Talaga, dan harapan kami ke depannya mungkin ada campur tangan dari pemerintah khususnya dalam hal pembudidayaan atau pemertahanan bahasa Dampelas ini, dan setelah kami sepakati atau insya Allah kami programkan mungkin dari pihak pemerintah bisa memprogramkan demi kelestarian bahasa ini bisa diadakan festival budaya Dampelas tahun ke depannya. Hasil forum grup diskusi tersebut diharapkan bisa ditindaklanjuti dengan langkah konkret pelestarian bahasa Dampelas. Julianus K. melaporkan dari Donggala. Polres Parigi Motong menyelidiki kasus keracunan yang menimpa ratusan siswa SMP Negeri 2 Taupa, Kabupaten Parigi Motong beberapa waktu lalu. Polisi telah mengambil sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan serta memeriksa sejumlah saksi. Selanjutnya, aliran dan penyerahan dan Ratusan siswa SMK di Kabupaten Poso menjalani hipnoterapi massal. Pengobatan ini sebagai upaya pemulihan trauma masyarakat pasca operasi keamanan di wilayah Poso. Ratusan warga Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu menyerbu operasi Pasar Murah yang digelar Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut Palu bekerja sama dengan pemerintah Kota Palu serta salah satu perusahaan tambang emas. mana Kojek ini? Ambil di sini. Massa yang tergabung dalam forum penyintas Pasigala berunjuk rasa di kantor wali kota dan DPRD Kota Palu. Mereka mendesak pemerintah agar hunian tetap alias huntap segera diberikan kepada ratusan penyintas. Hari ini kalian tidak air mulut, sudah banyak air mulut kami, Pak. Kami juga di sini datang hanya bentuk inisiatif. Status kejadian luar biasa malaria di Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah diperpanjang hingga Februari 2026. Perpanjangan status siaga darurat itu terkait dengan meningkatnya kasus malaria di sejumlah wilayah. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurel Lagia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.